Sekarang yang kedua, Bu, untuk supaya ibadah kita itu punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Lawannya riya tadi, karena kata Allah salat itu tidak diterima gara-gara allazinahum an salatihim sahun allazinahum yuraun. Jadi salat itu harus benar-benar ikhlas. Ari ikhlas naon hartosna, Bu? Untuk kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan ikhlas, coba kita lihat Quran surat Al-An'am ayat 66. Di Quran surat Al-An'am ayat 66 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang salah satu karunia yang Allah berikan pada kita lewat beberapa binatang ternak, yaitu air susu. Misalnya dari sapi, ya, yang ada susunya itu sapi, unta, kambing. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang karunia-karunia ini, susu ini, Allah kemudian menyebutnya dengan di dalam ayat 66 Al-An'am itu dengan labanan kholison. Laban itu susu, kholison itu kata benda dari akar katanya kholaso, ikhlas itu. Jadi susu yang ikhlas. Maksudnya naon itu susu ikhlas teh? Kenapa Allah menyebut susu ikhlas? Maksudnya apa ini? Susu murni maksudnya teh. Di mana Allah ingin meyakinkan kepada kita, kalau Bapak Ibu misalnya memerah susu sapi, lalu ingin diminum, nggak ada, Bu. An-Nahl 66. Hari tadi saya bilangnya apa? Oh, Al-An'am. Punten, Bu. An-Nahl 66. Kalau An-Nahl 66 gak ada, naon atunya? Ada, yakinlah itu tadi salah nyebut. An-Nahl. An-Nahl surat ke-16 ya. Ya, sudah Bu, udah ketemu? Ya, sudah. Saya lanjut ya. Jadi Allah ingin meyakinkan kepada kita, andai kata Bapak Ibu memerah susu sapi misalnya, ingin langsung meminumnya, langsung minum saja. Saya jamin, kata Allah, kira-kira begitu dalam ayat ini, di dalam susu itu tidak tercampur sedikit pun min damin wa farsin, dalam ayat itu disebut demikian. Tidak ada darah dan kotoran dari binatang itu masuk ke dalam air susu itu. Jadi jangan ragu, minum saja. Moal aya setitik pun darah dari binatang itu masuk ke dalam susu. Oh, jadi berarti yang dimaksud dengan ikhlas itu sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan barang lain. Maka susu murni artinya susu, murni susu. Ya kan? Jadi kalau saya misalnya punya susu murni 1 gelas, ya mah lamun gitu, misalnya di depan saya ada susu murni 1 gelas. Lalu saya masukkan kopi samet. Samet tenon. Ya,
seetik pisan lah gitu ya, sacuil. Pertanyaan saya, masihkah bisa dikatakan susu itu susu murni? Tidak. Sebutannya juga sudah menjadi susu kopi. Kopi susu mah kopi nu loba, susuna nu samet. Ya kira lah. Maka kumaha ibu lah itu mah istilah susu kopi kumpul. Tapi yang pasti dia tidak murni lagi susu. Jadi yang namanya emas murni berarti murni emas. Jadi kalau sudah ada campuran perak, bukan emas murni lagi, Pak. Jadi emas murni itu emas 24 karat kan? Kalau 23 karat bukan emas murni. Maka sebutannya nanti ada swasa gitu ya. Ada campurannya logam lain. Ada enggak surat Al-Ikhlas, Bu? Dalam Al-Quran? Ada. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena di situ menjelaskan tentang zat Allah yang murni tidak tercampur dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap ada oleh manusia. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Murni saja Allah itu, tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang setara dengannya. Nah itu maka disebut surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita kembali pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tiadalah manusia diperintahkan kecuali beribadah dengan ikhlas. Berarti ibadah kita ini harus murni untuk siapa? Allah. Sesuai dengan janji kita yang mungkin kalau kita memilih doa iftitah ini. Kalau tidak ya ada di Al-Quran surat Al-An'am 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus lillahi rabbil alamin, harus murni lillahi rabbil alamin. Tidak boleh lillahi rabbil alamin jeung lil si eta. Anda kalau sudah aya jeung si eta selain lillah itu ada jeung si eta, maka dia sudah tidak ikhlas, tidak murni. Tah rada ngahulang namanya. Rada ngahulang kalau lihat begini. Betapa memang baru kita sekarang paham kenapa Rasulullah mengatakan kebanyakan orang yang beribadah itu hasilnya cuma capek, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan. Artinya ibadahnya enggak diterima. Di mana bergugurannya? Di ini, Pak. Di kekhusyuan, di keikhlasan. Bukan di syariat. Kalau syariat ada gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama. Apalagi dengan imam satu orang ya semua pasti sama. Sekarang gini Bu, ada seorang datang ke Masjid Al-Murabbi untuk salat zuhur. Dari rumah niat dia untuk salat zuhur 99% lillahi ta'ala. 1% ada dalam niat dia itu ingin dipuji ku calon mitoha. Karena kebetulan calon mitohanya memang rutin salat di masjid. Jadi dia takut teka absen. Pertanyaan saya, sholat orang ini ikhlas atau tidak? Sudah kita bisa jawab itu ya. Jadi betapa memang luar biasa perjuangan yang harus kita lakukan untuk bisa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Di kalangan orang-orang sufi, siapa tokoh sufi di antaranya yang ibu kenal? Ya, Imam Al-Ghazali misalnya dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Di kalangan para sufi sampai begini mereka berkeyakinan. Kalau seorang beribadah kepada Allah, di samping mengharapkan ridha Allah, juga mengharapkan surga atau takut dengan neraka,
maka ibadah ini tidak ikhlas. Tuh, nepi kaki itu orang-orang tasawuf itu. Ya. Jadi kalau seorang misalnya beribadah tuh, ya Allah, duh lamun saya tuh sholat kebayang eta neraka, jadi takut karena neraka itu. Lalu mengharapkan dengan sholat itu juga mengharapkan surga, maka sholat itu sudah tidak ikhlas. Mereka menyebutnya ini sholat tingkatan orang-orang yang budak. Yang mereka itu bekerja untuk majikan karena mengharapkan upah, atau karena takut disiksa ku majikan kalau tidak kerja itu. Jadi bukan karena keikhlasan bekerjanya itu. Maka terkenal, ibu pernah mendengar nama Robiah Al-Adawiyah? Nah ya, itu salah seorang tokoh sufi, wanita. Dia dalam doanya itu menyatakan begini, ya Allah, jika saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan surga dari saya. Jika saya beribadah ini karena takut dengan nerakamu, masukkan saja saya ke dalam neraka jahanam. Tapi jika saya beribadah ini hanya semata-mata mencari ridhamu karena cinta saya kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu di mana saya setepatnya Engkau tempatkan itu. Orang lain menepi kaki itu nyebutnya ibadah itu. Ini pendapat para ulama sufi. Ibu sudah sampai tingkat ini? Jadi kumaha? Kumaha nih kita termasuk yang ikhlas atau tidak? Ikhlas insya Allah, karena semua ulama-ulama fikih mazhab yang 4 tidak sependapat dengan para ulama sufi ini. Mereka berkeyakinan bahwa ibadah seseorang itu masuk ke dalam kategori ikhlas dan diterima oleh Allah. Walaupun misalnya di samping mencari ridha Allah itu mereka juga mengharapkan surga. Mereka juga takut dengan neraka. Kenapa? Wajar. Karena Allah menakut-nakuti kita dengan neraka. Malah menjadi tidak wajar Allah menakut-nakuti kita lalu kita tidak takut. Allah ngabibita geraku surga, orang tekabita, kan tidak wajar itu. Dan dalil-dalil mereka jauh lebih kuat kalau menurut saya. Karena mereka mengemukakan dalil-dalil para nabi, para rasul. Yang dalam doanya itu terkesan betul kalau mereka itu sangat mengharapkan surga dan takut dengan neraka. Termasuk Nabi pertama Adam, ya, dalam doanya ketika memakan buah khuldi itu apa? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh kan jelas itu. Andai kata Kau tidak mengampuni dan menyayangi kami ya Allah, maka kami akan termasuk orang yang merugi. Yang merugi itu nanti di akhirat masuk ke mana? Ya sieun Adam dan Hawa, wajar. Jadi saya bukan mencari yang enteng-enteng, tapi saya yakin dalil ulama fikih jauh lebih kuat. Walaupun idealnya mungkin orang-orang sufi itu ya kalau bisa sampai ke tingkat itu gitu ya. Cuman ulama sufi maupun ulama fikih mazhab yang 4 sependapat bahwa ikhlas itu harus murni lillahi ta'ala, tidak boleh bercampur dengan urusan-urusan duniawi gitu. Karena itu musuh ikhlas yang paling besar adalah riya. Saudaranya riya adalah sum'ah. Ibu pernah mendengar sum'ah? Kalau riya sering ya. Riya sebenarnya sum'ah itu sama dengan riya. Sama-sama pupujian. Cuman kalau riya dari kata ro'a artinya melihat. Jadi sengaja dia mempertontonkan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain, ngarah dipuji ku batur. Kalau sum'ah, karena dia yakin seseorang itu tidak melihat waktu dia berbuat, maka dia perlu menceritakan. Maksudnya apa menceritakan? Ya supaya dipuji itu ya. Nah itu sum'ah, dari kata sami'a, mendengar. Dia sengaja menceritakan agar orang lain mendengar dan memuji dia itu.
Aduh, tadi malam saya tahajud. Mana nikmat pisan Bu. Belum pernah rasanya saya tahajud sanikmat eta. Bayangkan ku Ibu, saya tahajud nepi ka 3 kali ganti sajadah. Kunaon bisa gitu? Nya eta ku nikmat-nikmatna unggal sujud ceurik saya teh. Baseuh sajadah teh, ganti deui ceurik baseuh. Nika 3 sajadah tuh. Ria bukan ini? Ria. Ria. Bisa bukan? Bisa bukan? Bisa tahadus bin nikmah di akhir surat Ad-Duha itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tahadus bin nikmah itu kita menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bagi-bagi kabatur. Itu bahkan diperintahkan. Tapi antara tahadus bin nikmah dengan ria kade ipis pisan teh. Ieu mah bisi ibu teu arapal, saya teh tukang tahajud. Nah, itu maksud dari cerita itu. Itu kan ria. Bu, hati-hati dengan SMS. Naon teh? Tahajud call. Kirim kurang teh SMS, ayo tahajud. Apa maksud kita mengirim itu? Ingin ngajak orang lain ngarah tahajud, oh bagus eta mah, bagus. Ingin ngasih tahu pada orang lain yang saya teh geus hudang. Saya ya panggetolna tahajud mah, bari geus SMS dikirim mah sarewe mah teh. Teu tahajud acan. Nah itu udah ria itu. Ya. Jadi hati-hati betul itu ya. Saya ketika di Mekah sering mengingatkan ini karena di Mekah itu iblisnya kelihatannya gararede gitu ya. Aduh alhamdulillah kata seorang jemaah, saya berhasil mencium Hajar Aswad. Lalu ada orang bertanya, kumaha bisa hasil? Jol masa kitu lobana. Nyata saya ge hari dipikir-pikir mata ke hati itu ku akal deh. Ima pengalaman saya tadi begitu putaran ke-7 pas terakhir. Saya teh berdoa pada Allah, ya Allah saya ingin sekali mencium Hajar Aswad. Lalu saya pejamkan mata. Tiba-tiba saya merasa ada tangan yang memegang tangan saya. Tuturkeun ku saya teh. Begitu dia eureun, si tangan itu menarik saya. Saya buka mata, geus dihareupeun pisan Hajar Aswad teh. Saya kecup Hajar Aswad sampai sepuas-puasnya. Begitu mau keluar, saya pereumkeun deui panon. Datang deui si leungeun teh ngabing-bing deui, tuturkeun ku saya teh. Geus saya di luar saya teh. Nah, bisa kitu. Cek batur teh pan pada naranya. Nyaeta sage bingung. Buah meureun pedas teh jalma solehnya mata kitu teh. Eta maksudna mah. Tadi nama mahna teh hayangna batur anu ngomong kitu teh. Nya pantes lah dari dinya mah jalma soleh, tapi batur teu pok wae keheul manehna teh. Tentuna manehna nu pok buah meureun pedas teh jalma soleh mata kitu teh. Berbahaya ini, bisa hancur ibadah ini. Apalagi kalau dia tuh sebenarnya tidak mengalami itu semua. Mencium Hajar Aswad teu mah teh ngan ngawadul gitu. Nah, ini dalam ilmu fikih disebut sum'ah al-kizib. Sum'ah yang sum'ah nu bohong. Dua dosana teh, kahiji sum'ah, kadua ngawadul. Ngawadul itu tahajud nepi ka baseuh sajadah teh wa ngawadul itu teh sebenarnya padahal mah teh tahajud acan. Atau tahajud tapi nepi ka baseuh misalnya itu.
Nah itu sum'ah al-kizib itu dua dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.